Sudah terdengar Oh ya, sudah didengar ya, Mas Ibam ya? ya, sudah terdengar. Nah, oke, oke, yang masuk di mute ternyata. Hmm. Hari ini materinya selanjutnya. Kemarin kan Ada eh, tentang aktor kemarin ya. ya tentang apa? Sastra psikologi. Sekarang tinggal sebenarnya materinya tinggal dua. Sastra lingkungan sama sastra Psikologi eksistensial. ya, sastra psikologi. Oh Sastra ya, ekologi, psikologi sastra kemarin. ekologi kamu. Oke, sastra Ekologi, psikologi sudah. Tinggal ekologi yang sudah, Mas Ibam. sudah sepertinya Pak, yang di Spiritua gitu ya. Yang Spirited Away. Iya, itu kan Oh iya, masuk-masuk iya. ekologi. Yang kemarin ekologi ya, berarti sekarang tinggal eksistensialis. Siap ya? Ya, eksis belum. Yang berarti sosiologinya. Belum. Ya, betul. Bisa sosiologi, bisa ini eh, sejarah, apa, refleksi sejarah juga bisa. Nah, nanti sebentar Kak, tak carikan sekulernya. Untuk yang puasnya nanti berarti tinggal dikirim saja ya Pak. Ya, UASnya tinggal kamu anu saya lihatkan ya UASnya ya sebelum ini, sebelum materi. Oh ya, habis itu nanti tinggal dikirimnya file gitu ya Pak. Dikirimnya sesuai kemarin itu di e-learning. Ada nanti ada Oh tempatnya ya. untuk itu. Hari Jumat, tenang saja. Nah, hari Jumat ya. Hmm. Jadi itu ceritanya itu ya Pak. Eh, dua pemeran itu sampai tiga film ada perkembangannya. Itu bagaimana Pak? Saya ambil satu judul aja atau langsung Satu ketiganya? judul aja. Satu karya sastra saja. Heeh. Ya. Soalnya kan itu kan apa dari cerita awal di situ. Bukan cerita awal sekali, tapi cerita dimulainya pemeran itu dua tadi. Mm-mm. Sampai berkembang, mulai Ya, berkembang di kayak kamu cerita juga, satu sastra itu. Mas, Hah? Mas Ibam. Kayak kamu cerita begitu enggak apa, tapi dengan setting sastra psikologi, ya, Hmm. archetype kemarin, ya. Ya, Mm-mm. Saya tunjuk, berkembang. saya tunjuk Iya. materinya kamu. Mana sih ujian akhir ini nggak salah. Mm-mm. Tuh. Alhamdulillah yang penting sehat ya Mas Hakim ya. Hah? Kenapa Pak? Nah, Yang penting sehat semua. oh sehat semua. Ya, Iya tentu. sehat Pak. ya, sehat bahagia. Tahun baru semakin sukses, semakin spiritual, semakin itu untuk semua makhluk hidup. Oh, Mas Abdul. Ini, Enggak. ini kamu kasih introduction, Oh, ya, kayak sinopsisnya film itu seperti apa. Kayak orang kamu mau buat bikin orang ingin membaca karyamu. Jadi Pak Iqbal itu baca awal itu karyamu sudah bagus gitu. Sinopsis sedikit ada satu paragraf. Ya, saya kasih nilai 10 poin. Ya, terus baru isinya. Isinya itu tentang elemen-elemen kemarin. Ada the self. Di sini kamu harus memberi identifikasi petualangan protagonisnya. Berarti dua orang ya, yang laki-laki sama perempuan itu kayak cerita aja nanti. mirip Ya, cerita aja. Kita ambil ini pemeran ya sampingannya perlu enggak tidak Pak? Misalnya kayak ini pemeran utamanya bertemu ini itu dalam ceritanya. betul. Jadi bagaimana kedua karakter itu bisa balance, saling mengisi. Kemarin kan begitu ya. Laki yang anak kecilnya itu kepingin sosok-sosok ayah, sosok ayahnya apa sosok
ininya, yang karakter satunya, yang bisnya itu kepingin punya murid. Nah, gitu. Jadi Oh, harus kemarin kan seperti itu. ada kalau berkembangnya seperti ini, Pak. Kayak ada alasan ini menjadi ini, terus ini membantu ini pemeran utamanya juga. Tapi Gimana Mas? bukan kayak alasan Paham? saling mengisi. Seperti ini kan pemeran utama yang pertama itu kan Mm-mm. ada tugas untuk kayak harus menyelesaikan tugas itu. Nah, Mm-mm. sedangkan pemeran utama kedua ya utama kedua Mm-mm. itu bertemu. Nah, itu sampai dicerita bagai itu perkembangan kayak membantu gitu. Apapun Mm-mm. demi menyampaikan yang pemeran utama tadi. Tapi pemeran utama itu lebih ke fokus tugasnya tadi sampai selesai biar menyelamatkan semuanya. Mm-mm. Jadi Itu yang perlu termasuk tidak, Pak? dipahami, Mas Abim ya, poin pertama itu the Ya, self. Jadi kayak kita tuh, layer pertama psikologi kita itu apa sih? Yang sebenarnya kita, sejatinya diri kita itu sebenarnya apa sih? Nah itu, ini pertama itu kamu harus oh, merefleksikan the self ini. Layer utama kita itu, sejatinya para pemeran utama. ya pemeran pertama itu, dia itu apa sih? Nggak harus pemeran pertama, terserah kamu wis. Pokoknya ceritakan jati dirinya yang awal, orang apa pemeran di dalam film itu seperti apa. Nah, ketika Sampai dia akhirnya perkembangan terakhir itu seperti apa? enggak usah. Nanti ketika kamu itu kayak cerita, tugasnya itu nanti Oh, kayak cerita. Baru ke shadow, oh ini yang awal-awalnya dulu ya berarti. Ini awal-awal saja. awal-awalnya dulu. Awal-awal saja. Ini dari karakter pertama, karakter yang melekat di Kumatetsu sama Iya, Kyuta dua kan tadi ya. awalnya itu kan sembrono, itu loh. Kemarin kalau Kumatetsu itu Oh iya, pemarah, kayak kalau Kyuta itu pemarah, apa apa pem- pemanas. Terus kalau apa satunya siapa namanya, Kyuta Pak? mungkin ya. Yang Anak kecil beruang, itu. yang gurunya. Kam Kumatetsu. Kumatetsu. Ya, Mm-mm. Kumatetsu itu Ceroboh nggak percaya diri. Kumatetsu itu Nah, kayak ya gitu ya, Pak. apa cenderung sembrono, apa Hmm. Sembrono. tidak punya anu apa, tidak memiliki, Nggak ada kepercayaan diri tinggi. Kurang. punya Karena punya kepercayaan ada diri. Boleh kamu bilang oh tidak punya. percaya, tapi harus ada alasannya loh ya. Jadi dia menurutnya Pak Iya Kim itu ada alasan. diri. Saat Kalau pas bertempur itu, Pak. Bertempur lawan Lawson yang pertama kali, itu karena kan nggak ada dia dukungan, nggak ada yang ya. mendukung, jadi dia itu dibenci banyak orang gitu ya, nggak ada yang support. Kenapa Jadi kok nggak ada orang yang sedang support sama dia? Kira-kira, Mas kar Abim? hmm, karena tingkah lakunya, Iya, dia attitude-nya jelek, sakarepe attitude-nya dhewe lah jelek, gitu. ya terus sembrono. Bahkan sama temannya udah dibilangin tetap Ya, seperti itu. Tapi akhirnya kan tergerak, akhirnya pun dia mau mendengar dari mudah teman-temannya juga. terprovokasi gitu ya. Lewat dari kita. Ya. Hmm. Maksudnya saya itu yang itu awal-awal itu. Jadi kayak cerita kamu. Oh iya, iya. Terus baru Shadow. Ini Shadow itu mulai naik ya. Ceritanya mulai rising action, mau ke rising action berarti ada banyak permasalahan seperti pemarah itu kemarin itu. Terus ada masalah-masalah apa di protagonis itu kamu jelaskan. Terus Hmm. contoh Kalau karakternya, action karakternya itu seperti apa? Kamu kasih foto atau action screenshot kan, juga nggak apa-apa untuk bukti. Ya, Mas Abim ya. oh, itu gimana ya Pak? Nanti kasih. Ya di artikelmu itu, di apa namanya, tugasmu itu kamu foto, kamu screenshot gitu ya, tempel, Ya, untuk menunjukkan oh tempel ini di loh mananya? shadownya itu. Nah, misalkan kamu kan kemarin ada kayak bayangan-bayangan gitu ya, kamu screenshot, masukkan, gitu ya. Oh, itu shadow itu harus berbentuk shadow atau cuman permasalahannya aja? Jadi saat di Shadow mananya itu dia kemarin definisinya shadow itu, jadi adalah apa? sebuah masalah. Apa Oh, kemarin yang aduh, kamu pahami? Apa? Saya ya bukakan lagi ya, biar ingat ya. Sebentar, mana kemarin ya? Ya nggak lupa ya. Bentar. Nah ini. sisi gelap dari karakter kepribadiannya ya, kalau Ya tidak salah. betul. Sisi gelapnya apa yang
Sifat dasar Oh, yang misalnya jahat gitu apa? ya, ya, ya itu Seraka itu masih sisi gelap Boleh, tidak sih, Pak? isi pokoknya. Oh, oke. Iya, iya, betul. Soalnya Hmm. karakter yang ini pemeran utamanya itu ada kayak Seraka. Ada Nah, beberapa kayak gitu-gitu. karakternya. Paham ya? Paham ya? Ya, Nah, itu paham, Pak. ya kegelapan. Mm-mm. Sisi-sisi. Kegelapan sisi gelap-gelapnya. Heeh. Buruk-buruknya Kalau berarti. anima Kayak animus, ini Mas Apim, apa Apim? Mas Apim, ini lihat. Anima itu, apa? anima itu adalah feminim image ya, in the male physique. Jadi dia itu laki-laki tapi sifatnya perempuan. Dan ini normal. Kamu jangan menganggap dia itu gay ya. Feminim in the male physique and the animus, animusnya male image apa apa di female physique. Gitu. Atau anak-anak kecil tapi sudah dewasa atau orang sudah besar tapi kayak anak kecil gitu. Pokoknya eh, lawan baliknya lah. Yin di, sama yang di begitu. lawan baliknya ya. Ya, ya begitu ya. Jadi yang kamu anggap yang lah Kalau sama kayak misalnya seperti ini, Pak. Kan pemerannya itu kan dua-duanya itu mereka ya, kan dewasa ya. Anggapannya seperti itu. Kalau mm, mereka memiliki sama-sama seperti apa ya, dewasa tapi kekanak-kanakan dua-duanya. Itu boleh loh, nggak bisa, sama nggak? nggak Atau bisa, apa? Nggak bisa ya? nggak bisa. Jadi Harus beda salah satu. eh, orang kalau sama karakternya sama itu biasanya cenderung nggak cocok, nggak cocok. Hmm. Harus ada saling ngisi kayak kalau kamu lihat film-film anime itu kayak satunya itu Kalau ceria, hangat, satunya itu dingin, begitu kan. Dia itu anime, hangat kayak anime. matahari gitu, tapi satunya itu dingin kayak es gitu ya. Karakternya dua, tapi dua-duanya protagonis gitu. Dua-duanya protagonis. Nah, yang untuk yang es dan hangat itu bagaimana Pak kalau dijadikan anime-anime? Betul itu sama, betul itu. Itu anime animus. Satunya itu Oh, hangat gitu ya, satunya itu dingin gitu. Atau dia itu apa? Hmm, jahat gitu ya, satunya baik satunya gitu. Awalnya satunya kurang percaya diri, satunya percaya diri betul. tapi ceroboh, satunya nggak percaya diri tapi teliti, Ya, apa itu hati-hati. ya betul itu namanya Itu masih representasi mengisi. dari anima animus ya itu. Oh ya ya, baik Pak. Jadi Hmm. Carl Gustav Jung itu percaya bahwa anima itu datang dari sebuah experience ya of a man. Jadi eh, kayak kamu saya dulu kan jelaskan kamu ya, sekarang besar itu cenderung suka wanita yang tipenya seperti ini. Oh, berarti kamu punya pengalaman pada masa kecil kamu, mungkin dengan ibumu ya. Itu ibumu seperti itu. Akhirnya ketika kamu dewasa, alam bawah sadarmu mengarahkan calon istrimu Mas Abim itu yang seperti mirip dengan karakter ibu, seorang ibu. Iya. Yang misalkan suka berambut panjang gitu ya. Itu karakternya manusia ibu kan begitu. Atau Kak, aneh juga kan, kenapa laki-laki kok suka lihat ini mohon maaf, suka lihat dada yang besar gitu ya. Kenapa kok suka lihat dada besar? Berarti punya pengalaman masa kecil dulu pernah disusui ibu. Hmm, ya, disusui oleh seorang ibu. Jadinya aneh juga, itu kan cuman lump of meat ya, sekumpulan daging gitu aja. Tapi kenapa kok laki-laki suka? Karena punya experience dulu kecilnya seperti itu. Fitrahnya manusia seperti itu. Kecuali kamu pakai susu formula ya. Nah, ini menurutnya Jung, bukan menurut saya. Jadi apa yang mendasari kita apa saat ini, keputusan kita saat ini berdasarkan pengalaman yang masa lalunya dia. Gitu ya, dengan ibunya, dengan adiknya, dengan cintanya, ya itu kalau dicontohkan itu mother, sister, and lover gitu ya, atau tetangganya gitu ya. Nah, yang paling unik itu suami istri itu Teacher selalu from woman. ya kenapa Mas Abi? Apa? Mau apa? Mau Oh, ngomong apa bisa kamu? Pak. Tadi enggak. Kamu belum tahu rasanya ya karena belum menikah. Nantilah saya sendiri. Jadi laki-laki itu
yang dimiliki sifat yang dimiliki laki-laki harus harus tidak boleh dimiliki perempuan. Dan kebalikannya, yang tidak dimiliki laki-laki ya itu harus dimiliki Kalau dua-duanya keras itu bertabrakan. Kalau dua-duanya lembut nanti bertabrakan juga. ya nggak mesti gitu juga. Tapi Misal, lembut pun ada beberapa arti kan yang contoh beda. gini ya. Eh, Eh? Laki-laki itu biasanya itu dermawan. Maksudnya dermawan itu apa ya? Lobo. Kalau orang Jawa itu eh, suka memberi, apa tidak perhitungan Ya, lah, tidak nggak mau ya. yang detail-detail yang kecil-kecil gitu ya, nggak mau ya. Pokoknya dikasih uang gitu. Kebalikannya, istri kita harusnya hemat, dia memperhatikan yang kecil-kecil gitu. Nah, begitu-begitu. Ya, iya Atau dong. berkebalikannya seperti tadi sifatnya perempuan itu di laki-laki, sifat Ya, laki-laki di atau perempuan. Itu seperti itu ya? perempuannya itu kayak laki-laki, laki-lakinya kayak perempuan. Boleh. Berarti itu Hmm. ketika kecil, perempuannya itu kayak laki-laki, itu apa ketika umur 7 sampai 15 tahun dia itu jarang bergaul dengan ibunya. Jadi dia waktu umur 7 sampai 15 tahun itu harus bergaul dengan ini sejenisnya gitu. Nggak boleh terlalu dominan. Hmm. Misalkan anak laki-laki dia sering bergaul dengan ibunya atau dengan adik perempuannya, nggak boleh. Laki-laki ya harus laki-laki gitu. Enggak lembehan kok. Bergaul dengan perempuan-perempuan itu nggak boleh. Dalam agama juga begitu, kita dianjurkan laki-laki ketika umur 15 tahun sampai ke atas baru apa ayah ibunya itu sebagai sahabat itu loh. Kemarin sudah saya jelaskan kan kamu ya. Umur sekian dengan sekian orang Ada tua. kok. Nah, itu kalau apa geser sedikit itu ada permasalahan. Tapi ini teori ya, ini menurutnya teori. Experience berdasarkan experience itu menurut penelitian dan belum pasti benar. Cara 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 mendidik orang itu belum anak kecil belum tentu benar. Ini menurutnya teorinya dia ini. Jadi collective unconsciousness itu bahwa seluruh laki-laki itu punya sebuah anima. Maksudnya apa? Laki-laki itu punya sisi feminim, itu intinya itu. Kalau nggak punya sisi feminim, Ya. kita itu meskipun laki-laki, fisiknya laki-laki, tapi jiwanya kalau nggak Hello Kitty, Mas Abim, terlalu keras, terlalu angkuh, gitu ya. Nggak akan bisa dia itu pasti jomblo. Jadi kalau Apa? laki-laki itu harus romantis. Romantis itu bukannya sisi feminim. Bawa bunga, coklat. Iya. Kan nggak laki-laki banget bawa bunga itu. Iya kan? Harus Itu romantis. sebentar Pak. Tadi kenapa kalau terlalu keras kenapa? Kalau kalau keras nanti kan akhirnya kan kamu jomblo. Oh, Nggak bisa nggak bisa merayu cewek. Iya kan? Kalau laki-laki kan pendiam, dingin, terus nggak bisa berkata-kata gitu kan ya. Kalau kalau seperti itu ya kamu semakin lama jomblonya. Tapi menurutnya si ini si Jung. Bukan menurut saya loh ya. Ini kamu baca iya sendiri iya loh ya. si Jung. Collective unconsciousness in all men as archetypes of anima. Jadi laki-laki yang mempunyai sisi feminim. Ya nggak apa-apa. Eh, Kalau dominasinya banyak laki-lakinya ya nggak masalah. Cuman harus ada sedikit sentuhan wanitanya di hatimu itu. Kalau nggak ada sentuhan wanitanya itu hidupmu itu ini Bim. Apa jenenge Bim? Malah kalau filsafat katanya kamu wajib jatuh cinta, Bim, biar bisa merasakan rasanya patah hati, biar kamu bisa apa berfilsafat. Ya, ya Bim ya. Kamu punya pacar, Bim? Oh, Rahasia, Pak, jangan diomong-omongkan. Nah, lagi kamu lihat, since the prehistoric era, every man come into this world with original concept as a woman. Jadi eh setiap laki-laki itu menurutnya Jung ya, bukan menurut saya ini ya. In this world with original concept as woman, dia itu terlahir di bumi itu konsepnya dari perempuan. Iya, ya jelas kita lahir dari ibu, apa kandungan ibu ya kan. Terus every man in particular projecting anima to his wife or girlfriend and see them not as they are, but as a personal and collective unconsciousness as a manship ya. Jadi kita lihat ibu kita itu yang lebih mengayomi, lebih dekat dengan kita, terus apa? eh,
Sebenarnya kita itu yang bukan yang dibutuhkan, tapi kita yang butuh mereka, Bin. Nah, gitu. Nah, iya kan? Iya. Kamu kalau nggak ada ibu mati kamu. Ya nggak ada kamu, nggak eksis kamu. Surga di telapak kaki ibu bahkan. Kalau agama kita ya, saking mulianya seorang ibu. Tapi hal ini bisa jadi sebuah kesalahpahaman ya antaranya laki-laki dan perempuan. Dan ini menjadi sebuah sebuah faktor di mana fisik seorang laki-laki itu bisa menciptakan kita itu tertarik. Lawan jenis kita tertarik. Sebaliknya, lawan lawan jenis kita, perempuan maksudnya, melihat kita juga tertarik gitu. Jadi saling berkontribusi menjadi sebuah eh, kalau di sini dia itu menurutnya Hymen face and face ya. Hymen in face maksudnya Pak Ki. Secara mistis bisa menyihir. Kamu lihat perempuan, se nggak hanya lihat, mencium aromanya saja kamu tertarik secara mistis. Gitu. Kok bisa, Pak? Nah, itu menurutnya ini, tapi bukan menurut saya ya. Jadi, paling bagus bagaimana, Pak? Dari Combination antaranya anima animus itu namanya syzygy. Ya, syzygy. Istilahnya syzygy ini define kabel. Jadi kalau kalau di Indonesia, kalau di dalam Islam namanya sakinah mawaddah warahmah itu loh. Jadi kalau kita sudah menikah, BIM, ibadah kita itu berkali-kali lipat. Sholat kita itu lebih sempurna daripada orang yang jomblo. Jadi menikahlah, BIM ya. Jadi kalau kamu belum menikah itu eh, dirasa kurang sempurna apa Islamnya gitu ya. Kalau sudah menikah itu eh, barokah gitu loh istilah kita. Itu namanya anima animus ya, sudah saya terangkan kemarin, cuma saya ulang-ulang biar kamu nggak lupa karena mau UAS. Sekarang kayaknya ini aja ya Bim ya. Ini ya apa namanya? Jelaskan kisi-kisi aja ya. Kalau ya, jelaskan materi laki kayaknya kamu sudah ada. Sudah. Lanjut anima-anima sudah ya kamu ya. Persona sekarang, persona. Persona kemarin tentang apa? Tentang ini topeng ya. Identitas kita yang kita tumbuk-tumbuk ya identitas yang menjadi sebuah topeng karena kita ketika ketemu orang misalkan ketemu orang itu misalkan kamu Bim ya biar diterima di grup kamu itu harus keren maco terus bawa rokok gitu misalkan ini ya terus apa ya kalau nggak merokok itu kamu nggak dianggap bagian dari mereka ya. Kalau nggak nakal itu nggak dianggap bagian dari seorang laki-laki lah minggir lah atau kamu tongkrongan kamu harus punya NMAX gitu ya misalkan nih Bim itu kan kita paksakan sebenarnya kita nggak suka NMAX kamu lebih suka ini lebih suka apa sepedamu apa sepedamu Supra X-nya bapak kamu lebih suka Supra X-nya bapak atau Supra Fit-nya bapak tapi kamu memaksa biar diterima di golongan itu lah identitas ini kalau menumpuk menjadi sebuah topeng ya topeng-topeng ini menjadi eh, akan sulit bagi seseorang untuk membedakan antaranya true self diri mereka sendiri dengan topeng yang kita bawa. Karena apa? Semakin lama topeng itu akan semakin melekat, melekatnya topeng sampai itu menjadi nanti takutnya permanen gitu, takutnya permanen. jadi Misalkan contoh-contoh, dirinya Mm-mm. aslinya gitu Contoh ya. tadi itu anak kecil dari anak kecil laki-laki, Dan dia suka yang main diri boneka harusnya kan? dirinya aslinya itu malah Betul, jadi menghilang, iya betul. memudar. Oh Anak iya kecil Pak, laki-laki suka bermainan anak apa boneka dengan teman-teman perempuannya. Lama-lama dia seperti perempuan, the feminis. jadi Iya, feminim. Hati-hati, padahal dia itu yang harusnya tadi maskulin jadinya malah ya, feminim karena jadi tadi. kadarnya Oh, itu harus seimbang. Jadi si Ziggy tadi itu harus seimbang antara laki-laki dan perempuan. Ya nggak boleh terlalu feminim, nggak terlalu maskulin ya. Nah, seimbang lah. jadi seimbang. Iya, itu namanya persona. Kamu cari topeng apa yang menjadi eh, seperti contoh ya, pemeran antagonisnya itu siapa yang kayak manusia kemarin itu? Tauran. Iya, itu kan dia berusaha supaya dia itu menjadi seorang bis kayak ayahnya, ya kan? Padahal dia itu Oh, manusia, iya kan? iya. Iya, lah itu contohnya persona. Jadi topeng itu nanti lama-lama melekat. Padahal dirinya sendiri sudah manusia, tapi dia nggak sadar. Dia menghindari kebenaran-kebenaran itu kalau dia Hindari. manusia.
Begitu. Akhirnya dia pakai Akhirnya topi, topi topeng, kayak tapi topi apa namanya? babi hutan itu ya. Ya, babi hutan itu, lah itu contoh. Itu tapi metaforis ya, metaforis Mas Abim ya. Kamu kalau nggak diterima di golongan tertentu ya jangan masuk ke golongan itu, ya cari tempat yang lain yang bisa menerima apa kamu dengan apa adanya. Gitu kan? Nah, Iya untuk kan? how does it differ from their true self itu bagaimana? Ya, dia harus kamu harus paham. Eh sejatinya dia manusia, tapi dia tidak bisa mendiver, tidak bisa membedakan antaranya dirinya sendiri. Oh, tidak bisa membedakan mana Ya, dia lah. dia Oh, tidak bisa membedakan. Nah, kalau bisa membedakan, ya nggak masalah lah. Kalau nggak bisa membedakan, dia menerima kekurangannya itu paling awal itu memaafkan dirinya, menerima kekurangannya itu langkah yang pertama dalam menerima dirinya sendiri. Nah, ini sulit. Teorinya gampang ngomong kayak gini, tapi untuk menerima diri sendiri dan memaafkan diri sendiri itu dari sulitnya pengalaman-pengalaman yang lalu sekali. itu sulit. Ya kalau teorinya ngomong gini gampang. Ya, Kecuali orang itu tidak ada emosional ya, Pak. ya ada lah. Tiap orang punya emosi. Makanya di dalam film ini kan Maksudnya itu kekuatan bukan sejati, orang, Pak. kekuatan Bukan sejati orang. itu yang bisa mengendalikan dirinya, memaafkan dirinya itu di situ kekuatan Oh, sejati. Katanya di film itu ya. yang apa sih? Apa ya namanya? Emosional. Berarti bukan makhluk itu berarti. Mm-mm. Iya, Pak. Nggak boleh Kalau itu tidak jadi orang lain emosi itu itu nggak boleh. berarti Ya sekedar baik dengan orang lain nggak apa-apa. Tapi kalau kita terlalu memaksa sampai menyakiti hati kita, baik. Nah, itu nggak nggak bisa. bisa membedakan diri kita dengan orang lain ya nggak boleh. Mas Abim ya, halo. Ya. Untuk selanjutnya Great Mother. Lanjutnya Great Mother ini kalau istilahnya itu eh, ada nggak sosok yang mengayomi gitu, nurture, ada kayak sosok yang kayak induk ayam yang mengayomi anak-anak ayam gitu, ada nggak? Kalau nggak ada yang nggak usah dijawab. Kalau ada yang masukkan gitu, ada nggak yang apa perhatian ke dia. Kalau di filmnya ada sih, itu nggak harus ibu, Itu harus, jadi itu nggak harus ibu, bisa laki-laki, bisa oh nggak perempuan, harus bisa perempuan. pacar. Mm-mm. Nggak bisa laki-laki. Bisa laki-laki, bisa laki-laki bisa. Yang Oh, ada bisa harusnya. mengayomi dia di saat-saat dia itu gelisah. Nah, kalau saya di sini tuh lihatnya itu di dalam artikelnya Pak Iqlil itu pacarnya itu yang dia itu membantu sampai dia dewasa kan termasuk ini kan membantu dia ketika sedih terus dinasehati sama pacarnya itu. Nah, Oh, kalau begitu sama dengan ini berarti Pak. Yang teman si pemeran utama ini, dia selalu itu nah, saat sedih atau apa ya tegur boleh. dia. Ya bagus Mas Abi. Hmm. Kamu ini terserah ya. Pokoknya saya menghargai menghargai karangan indahmu. Kamu kayak ngarang kayak anak kecil gitu loh Mas Abi nanti itu. Jangan matahkan. Kamu dulu kan anak kecil, ketika SMP SMA kan disuruh, ayo mengarang pengalamanmu ketika liburan sekolah, ayo. Nah, gitu kan pernah kan? Nah kayak gitu. Pengalamanmu ketika nonton film, ya, yang terkait Great Mother itu apa? Tulis saja gitu. Nggak usah takut salah gitu. Ya aman aman. Lanjut Mas Abim. Untuk voice out man-nya ada jelas ini. Ada ya, oke, sebagai Ya guide ada. atau mentor gitu ya, ada ya. Dan dia itu punya kebijaksanaan, wisdom yang tinggi atau pengetahuan yang tinggi, ada kan? Ada. Bahkan kayaknya yang ketemu pertama kali Iya, betul. nanti. Nah, Oh. Mhm. setelah kamu tulis semua ini, kamu kasih summarize, kasih ini apa namanya? Sama ringkasan. Ringkasan. Intinya itu menggunakan archetypal Jungian archetypes itu seperti apa sih? Jadi, terus kalau bisa reflect bagaimana archetypes reveal, mengungkap universal human experience di dalam film itu tentunya ya. Ya, ya yang saya kasih nilai nanti bahasanya, sumbernya kalau ada sumber ya. Ngerti APA format ini?
Nggak tahu ya? APA format Nggak tahu itu ya Kak. Ya apa nanti itu? aja tak kasih tahu. APA itu reference ini loh. Reference. APA itu mengutip kutipan. Kamu ngutipnya pakai jangan opini kamu sendiri dalam menyimpulkan gitu loh. Nah, di sini ada di stylenya ini ada APA. Nah, Sabim. Aduh. Nah, ini loh. Atau ini dua, apa ini punya dua lah. APA itu apa ini loh lah. Ada IEEE, ada ISO, ada lah ini APA. Oh, Kalau kamu tes. ngutip Halo itu, Pak. Pak Ekil ini loh, tak kasih tahu ya. Pak, suaranya Ada. kok hilang Pak? Halo, halo. Suara hilang? Masih? Halo Pak. Halo, Oh, udah ada. udah ada. Baik, udah ada muncul lagi. Ini Apa ada apa Pak? ini Yang APA? ini bukan IPA kalau yang kayak gini. Ini kutipan yang Oh, IEEE ya. Kalau IPA itu hmm. nggak pakai halaman. Ini pakai halaman. Oh, Ini kutipan. Kamu coba apa belajar ngutip dari kecil lah. Jadi tulisan kamu itu, isi kamu itu bisa bermanfaat. Lah, saya kasih tahu ya, Mas Abim ya. Ini ada kakak kelas kamu bahasa Inggris. Dulu ada dua tahun kemarin, Mas Erik sama Mas Rozak. Sekarang ada dua juga, Bagus sama si Saiful nggak salah, Mas Saiful. Itu juga dia kesulitan dalam mengejar LPDP untuk S2-nya. Karena apa? Ketika dia kuliah, dia tidak punya karya. Dia tidak punya karya untuk dia tulis karena dia apa ketika kuliah santai-santai. Jadi ketika mengejar LPDP, karya apa yang sudah diterbitkan? Tidak ada. Gitu. Nah, akhirnya kemarin kesulitan. Oleh karena itu dari sekarang, Mas Abib, kamu coba cari artikel ini itu ya. Apa? Tugas ini jadikan sebuah kayak opini gitu loh atau apa karangan lepas. Nanti saya kalau bagus nanti tak terbitkan kayak punyanya Mas Bagus ini. Kayak punyanya Bagus. Bentar ya. Pak Iqbal punya web namanya itu Giri Prapancaloka. Bentar ya Mas Abib ya, tak tunjukkan. Kamu harus sering-sering nulis. Tulis terserah lah bebas, tapi kalau pakai arahkan kan lebih bagus lagi. Ya kan? Ya kan? Bentar. Nah, contoh kayak ini punyanya punyanya Mas Bagus, ya kan? Loh, Muhammad Bagus Ibrahim mahasiswa ini, ya kan? Dia kepingin nulis tentang gagak. Kamu tahu kan film tentang gagak kru itu? Halo, Bim? halo, Halo? Nah, kamu sering-sering nulis kayak halo. gini nanti biar ketika lanjut S2 nanti ada karya-karya. Nah, jadi LPDP itu yang dipentingkan itu IC sama karya atau selama kamu kuliah dulu ngapain aja gitu. Mas Afim ya? Oh. Kayaknya, Halo? ya, iya Pak. Tadi saya di sini Pak. Kenapa? Iya, maksudnya Pak Ikil kamu sering-sering nulis biar kamu nanti kalau mau ada mimpi S2 ke luar negeri atau kemana itu kamu punya karya. Ah, Ini kayak aduh. kayak punyanya Mas Bagus ini loh. Ini kakak kelasmu ini tahun ini lulus. Tahun tahun 2024 kemarin lulus. Dari semester 1, 2, 3 itu punya karya. Tiap semester itu punya karya gitu. Jangan hanya tugas, salah tugasnya Pak Ikil, kamu sungguh-sungguh gitu. Artikelnya ini. Oke Mas Abim, sudah paham? Ada pertanyaan? Kurang kurang 2 menit Sudah. lagi selesai. Hmm. Untuk intinya berarti untuk pengertiannya itu dari tugas Intinya awalnya adalah dengan kacamata archetype. Ya, pokoknya kita ada berarti ada ini loh. introduction-nya Iya, kita harus bisa analisis the self, iya, shadownya, animus-nya, iya, persona, betul. terus Other, great matter, wise old man sama wise conclusion. outline-nya, conclusion sampai hingga
Ya, language-nya. ada kutipannya namanya artikel Reference kan. ini Apa? Reference itu kutipan, Hah? sumber. Kutipannya tadi. Iya. Tiga atau coba tiga tiga sumber. Kamu bisa mengutip artikelnya Pak Iqlil di Google Scholar itu. Ya, kamu kutip terus kamu jadikan sebuah artikel gitu kan ya. Di ini lagi Mas Abim ya, ditingkatkan lagi ya minat menulisnya, imajinasinya, terus kreativitas menulisnya itu ditingkatkan lagi. Penting sekali di era digital ini kalau kamu nggak bisa nulis itu rugi gitu ya, rugi. Sekarang banyak apa lowongan-lowongan yang Itu butuhkan yang di skill bawahnya menulis. tadi itu apa? Kenapa? Bahwa ini Oh, kriterianya. itu. Kamu kalau pemahamannya itu bagus sekali, saya kasih 40%. Relevan dan spesifik sesuai dengan contoh dalam film 30%. Kejelasan dalam menulis, clarity-nya. Organization itu berarti ada intronya, ada eksposisinya, klimaks sampai resolusinya bagus, ya 20%. Ada citasinya 10%. Maksudnya citasi itu kutipan sumbernya itu 10%. Iya, begitu. Hmm. Tinggal 1 menit lagi Mas Oh Abim sudah gitu. ya. Oh ya, baik, Pak. Semoga besok UASnya lancar. Untuk pengirimannya itu tadi